Ini panen terheboh teman-teman, semuanya keluar. Kalau sudah berbicara tentang labu kuning, tentu teringat dengan kereta kencana yang ada di serial dongeng Cinderella Sepatu Kaca ya guys. Hehehe. Tapi tidak hanya itu saja, ternyata buah labu kuning banyak dicari oleh warga untuk dikonsumsi daging buahnya dan juga bijinya. Emang buat apa sih bijinya? Yuk kita pelajari. Budidaya labu kuning biar berbuah. Number 8. Banyak manfaat buah labu kuning. Buah labu kuning seringkali dibuat sebagai bahan masakan kolak bagi para emak-emak. Tapi ternyata kalian tidak banyak yang tahu jika kandungan yang terdapat pada buah labu kuning ini sangat bagus untuk tubuh manusia. Sehingga tak heran jika banyak dicari saat ini. Usut punya usut, ternyata buah labu tidak hanya dikonsumsi dagingnya saja. Ada banyak masyarakat khususnya Indonesia yang memanfaatkan biji buah labu untuk pengobatan. Dengan cara dikeringkan terlebih dahulu dan juga disemai, baru deh bisa dikonsumsi sebagai pengobatan. Tanaman labu kuning atau tanaman waluh merupakan tanaman pangan alternatif yang sangat mudah dibudidayakan. Tanaman labu kuning dapat tumbuh dengan baik di berbagai kondisi lahan dan iklim. Tanaman labu kuning ini dapat terus tumbuh tanpa pemupukan dan menghasilkan buah dan tidak menderita kekeringan parah. Selain itu, tanaman labu kuning juga tahan terhadap hama dan penyakit. Berikut adalah tahapan dalam budidaya labu kuning. Number 7. Cara budidaya labu kuning, syarat tumbuh. Labu kuning atau waluh adalah tanaman yang dapat tumbuh di bawah kondisi lahan yang berbeda. Namun tanaman ini paling baik ditanam di daerah dengan ketinggian sekitar 800-1200 meter di atas permukaan laut. Curah hujan sekitar 700-1000 mm per tahun dan kelembapan sekitar 75%. Jenis tanah terbaik untuk menumbuhkan labu kuning atau waluh adalah tanah aluvial humus, tanah kering gembur, bakas rawa, andosol, tanah merah, dan grumusol. Dan tingkat keasaman tanah atau pH sekitar 5,0 sampai 6,5. Number 6. Pembibitan labu kuning. Umumnya, penanaman labu kuning menggunakan metode generatif atau biji. Sebelum menanam, pastikan benih yang Anda gunakan memiliki kualitas terbaik. Untuk calon bibit, pilihlah buah yang baik, yaitu yang berukuran besar, memiliki warna kulit cerah, dan memiliki pangkal buah yang kecil. Setelah Anda mendapatkan buah yang baik, biarkan buah masak di pohon. Setelah buah masak, kemudian buah dipetik dan disimpan selama 7 hari. Kemudian potong buah secara melintang untuk mengambil bijinya. Cuci biji secara menyeluruh dan biarkan kering di bawah sinar matahari selama 3-4 hari setelah pengeringan. Biji sudah dapat ditanam atau disimpan. Jika Anda ingin menyimpan bijinya, bungkus dengan kertas atau aluminium foil dan ikat dengan erat. Benih yang dibungkus ditempatkan dalam toples dan kemudian diberi arang atau abu. Number 5. Persiapan lahan. Langkah selanjutnya dalam penanaman labu kuning adalah mempersiapkan lahan tanam. Labu kuning adalah sejenis tanaman yang membutuhkan banyak ruang untuk tumbuh. Oleh karena itu, labu kuning ditanam lebih sering di tanah daripada di pot. Hal ini karena salah satu karakteristik pohon labu kuning menjalar atau merambat sehingga luas lahan sangat mempengaruhi pertumbuhan labu kuning. Sebelum Anda menanam labu di lahan, Anda harus membuat beberapa persiapan. Pastikan area tersebut bersih dari gulma atau tanaman pengganggu. Gulma atau tanaman liar dapat dipotong secara manual atau dengan bantuan pemotong rumput. Pastikan juga bahwa rumput atau tanaman yang dipotong dibakar sampai akhir. Tumbukan rumput yang membusuk dikhawatirkan akan menjadi sumber penyakit atau hama bagi tanaman Anda. Pastikan lahan tersebut tidak hanya bebas dari tanaman liar atau gulma, tetapi juga bebas dari batu besar.
Tidak terdapat pohon atau bangunan besar yang bisa menghalangi labu kuning dari sinar matahari. Lahan tersebut memiliki tanah yang gembur, sehingga penyerapan air tanahnya bagus. Pohon labu kuning membutuhkan air yang cukup untuk tumbuh. Namun, jika daya serap tanah terhadap air kurang dan menjadikan air menggenang, dikhawatirkan pertumbuhan labu akan terhambat dan terganggu. Jika tanah telah digemborkan dengan cangkul atau traktor, pada langkah selanjutnya bedengan harus dibuat sebagai media tanam labu kuning. Lebar bedengan biasanya sekitar 1 meter dengan ketinggian maksimum 30 cm. Mengenai panjang bedengan, Anda dapat menyesuaikan lebar lahan yang ada. Jika lahan yang ada siapkan cukup besar, Anda dapat membuat lebih dari satu bedengan di sebelah satu sama lain. Anda bisa membuat ruang antara bedengan sekitar 40 cm yang nantinya akan digunakan sebagai tempat aliran air di tengah hujan. Buat lubang tanam dengan diameter 10 cm. Saat bedengan sudah siap, dengan lebar 1 meter Anda bisa membuat 2 lubang. Setiap lubang memiliki jarak sekitar 40 cm. Berikan pupuk sebagai pupuk dasar di setiap lubang. Number 4. Penanaman labu kuning. Bersihkan tanah dari gulma atau tanaman liar. Buat lubang tanam dengan diameter sekitar 25 cm dan kedalaman 20 cm. Tambahkan kompos atau pupuk kandang yang telah dimasak hingga 5 kg per lubang ke dalam lubang tanam. Campur pupuk bersama-sama dengan tanah dari lubang tanam bekas dan diamkan selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, tanam benih labu kuning dalam 2 lubang benih per lubang. Untuk mencegah serangan siput atau cacing, Anda bisa menaburkan abu sekam ke lubang tanam. Anda bisa menaburkan abu sekam sampai pertumbuhan tanaman mencapai ketinggian 25 cm. Number 3. Perawatan dan pemeliharaan. Cara menanam labu kuning sebenarnya tidak terlalu sulit dan bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan dengan perawatan yang benar-benar tidak memiliki prioritas. Namun, jika Anda ingin mencapai kualitas tinggi dan hasil maksimal, Anda perlu merawat tanaman labu kuning dengan berbagai cara. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Sebaiknya dilakukan penyiraman dengan rutin pada pagi dan sore hari. Penyiraman dilakukan secukupnya saja yang membuat lahan tanam menjadi lembab dan tidak mengenangi lahan tanam. Number 2. Tahap pemupukan. Tanaman labu kuning tidak hanya diberi pupuk dasar tetapi juga pupuk susulan. Salah satu pemberian pupuk susulan adalah pupuk kandang yang merupakan pupuk organik. Pemupukan biasanya dilakukan secara rutin setiap 3 bulan sejak saat penanaman benih. Pemupukan lebih lanjut biasanya dilakukan dengan melarutkan pupuk organik dan air dalam perbandingan pupuk kandang 1:1 atau 1 kg dengan 1 liter air. Namun larutan pupuk kandang tidak dapat digunakan secara langsung karena harus melalui proses fermentasi terlebih dahulu. Proses fermentasi biasanya dilakukan 1 minggu sebelum aplikasi pupuk. Dalam prosesnya, larutan pupuk organik disemprotkan ke lubang tanam dan beberapa bagian pohon labu kuning dengan skala 1 liter untuk 1 meter persegi. Number 1. Pemanenan labu kuning. Waluh atau labu kuning mulai berbuah pada usia sekitar 60 hari setelah tanam dan labu kuning dapat mulai panen setelah sekitar 80 hari tanam. Panen dapat dilakukan secara bertahap, 1 hingga 2 bulan.